Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabatku semua, mohon maaf ya apabila ada ketidaknyamanan. Dalam hal ini saya pribadi hanya sedikit ya menceritakan pengalaman juga saya. Sedikit pesan ya buat yang berpasangan, buat yang sudah berumah tangga. Pergunakan medsos dengan baik, dengan bijaksana. Seandainya memang benar-benar berpasangan, berumah tangga, harus saling tahu satu sama lain agar tidak ada nanti pemikiran-pemikiran negatif daripada netizen ataupun pemirsa-pemirsa ya. Karena apa? Dari situlah kita harus bisa menggunakan media sosial yang bijaksana sekali harusnya. Harus terbuka satu sama lain, harus bisa saling mengisi satu sama lain, harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Itulah memang fungsi daripada berumah tangga itu. Jangan sampai rumah tangga kalian itu seperti saya. Jujur ya, saya terlalu sayangnya sama istri, terlalu percayanya sama istri, terlalu memberi kebebasan saya sama istri menggunakan medsos. Dan saking pinternya istri ya menggunakan medsos, berbagai medsos ya, dan tanpa saya tahu, tanpa saya bisa melihatnya, sehingga di situ menimbulkan terutama buat para laki-laki pengejar nafsu itu ya kesempatan buat dia untuk menggoda istri saya. Dan memang istri saya itu sempurna, cantiknya luar biasa, kayak artis, kayak model. Tapi salah menggunakan, terlalu tebar pesona, dan dia hilang kontrol, dan istri saya hilang kontrol, dan mungkin nggak tahu lah, merasa nyaman ataupun sudah tergoda dengan laki-laki yang mungkin menjanjikan segalanya, sehingga membuat istri saya itu lupa diri, lupa anak, lupa suami ya. Itulah. Jadi pergunakan medsos sebaik-baiknya, saling terbuka kalau memang berpasangan satu sama lain. Jangan sampai gitu. Coba kamu bayangin ya kan, apalagi seorang suami itu seandainya pergi dari rumah itu membawa doa, dan seorang istri itu ditinggalkan amanah. Jadi semoga kepergian doa itu hingga menjadi berkah, mencari nafkah, kasab ikhtiar ya bagi seorang suami untuk memenuhi tanggung jawabnya dan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus imam ya kan. Jangan pernah sebut capek kita, perjuangan kita, usaha kita, cara kita, itu jangan pernah sebut. Tapi cukup kita tunjukkan, kita yang tahu. Yang penting untuk bisa melihat senyum daripada istri kita ataupun anak-anak kita. Dan sebagai seorang istri harusnya itu ya menjaga diri, menjaga kehormatannya, karena ditinggalin amanah. Itulah itu satu keharusan. Jadi ya mohon maaf ya kalau saya ini adalah jangan sampai rumah tangga kalian itu seperti saya yang terlalu berlebihan, ya mungkin bodohnya saya ataupun apa saya, sehingga saya kecolongan gitu. Ya itulah karena saya itu berpikir ya percaya full dan perhatian full, sayang full, cinta full sama istri, sehingga istri bermain di belakang pun tanpa saya pengetahui. Tapi dalam tanda kutip, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti akan ketahuan juga. Dan Allah sudah memberikan petunjuk sama saya, memberi berbagai macam firasat, berbagai macam tanda-tanda, dan itu udah sering saya alami. Akan tetapi saya sebagai saya yang punya
etika moral saya itu lebih tinggi. Saya nggak mau langsung menghakimi ataupun memvonis istri saya itu jelek. Tetap saya tunjukin rasa perhatian saya, tetap saya tunjukin tanggung jawab saya. Ya cuman nggak habis pikir, semakin kemari bukan istri saya semakin berubah ataupun makin peduli ataupun menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Nggak, sama sekali kewajibannya pun tidak dia lakukan, tapi malah makin menjadi, dan malah istilahnya ya menggugat cerai lah, singkat cerita, tanpa alasan yang syar'i. Ya saya tahu kenapa dia itu menggugat cerai diam-diam tanpa pengetahuan ke saya, tanpa memberitahuan ke saya. Saya yakin 1000% saya yakin kalau saya menghadiri persidangan perceraian itu saya menang. Karena apa? Segala bukti tanggung jawab dan nafkah saya itu ada, dan segala bukti kejelekan istri saya pun saya ada. Makanya dia pinter, ternyata dia pinter bersama pengacaranya itu. Saya nggak usah dikasih tahu, tahu-taunya ada putusan deal aja sudah cerai gitu. Tapi ya it's okay, ya kan. Bukan berarti saya seperti ini itu masih mengharapkan dia cinta sama dia, enggak. Yang bikin saya nggak terima itu cara dia memperlakukan saya, cara dia, ya kan, tidak menghargai saya. Etikat baiknya itu nggak ada, etikat baiknya pun nggak ada, padahal ada anak. Etikat baiknya itu nggak ada sama sekali. Toh saya sekalipun diginiin pun saya masih punya etikat baik. Punya etikat baik untuk berbicara, untuk bertemu. Bukan berarti saya ingin mengharapkan dia kembali ataupun enggak, sama sekali enggak. Udah nol. Ya, Dini saya udah anggap sampah lah, sampah. Dan karena dia udah membuang saya, ya saya anggap dia pun sampah. Gitu loh. Ya, selayaknya sampah juga. Dan saya yang bikin berat hati itulah. Dia menceraikan saya tanpa alasan yang syar'i, dan keputusan akte cerai itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Gitu loh. Tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena apa? Dalam hukum agama, selama suami belum mengucapkan ikrar talak, putusan cerai sekalipun diketuk palu sampai putul, itu tetap tidak bisa merubah statusnya sebagai suami istri. Satu. Yang kedua, tidak ada tanda tangan dari saya. Bukan masalah saya masih berat atau masih keberatan, enggak. Semua harus ada mediasi, itu yang saya pengen. Semua harus ada obrolan, harus pengen. Itu yang saya pengen tahu. Alasannya apa? Pasti semua itu ada sebab yang menimbulkan akibat. Ya kan? Kenapa harus mengajukan gugatan cerai sepihak atau sembunyi-sembunyi? Itu yang bikin saya nggak terima. Dan dunia akhirat, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak bakal terima sampai kapanpun. Bukan berarti saya mau bagaimana enggak. Saya tidak melakukan ancaman di sini, saya tidak. Cuman saya nggak terima dalam pribadi saya, udah. Itu aja, itu saja. Etikat baiknya nggak ada, komunikasi pun susah, padahal ada anak. Etikat baiknya itu nggak ada. Ada apa di balik semua ini? Gitu kan? Saya tahu gitu loh. Alasannya tuh dia itu apa, itu saya tahu gitu. Ya cuman ya makanya semoga kalian semua tidak mengalami hal seperti saya, yang terlalu memberikan kepercayaan penuh sama istri, yang terlalu memberi perhatian penuh sama istri, yang bertanggung jawab penuh sama istri, sayang full penuh sama istri, tapi ternyata dikhianati. Jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai kalian terjadi mengalami hal seperti saya. Saya tidak menggurui, bukan maksud menggurui kalian, tidak. Hanya saja saya hanya memberikan sedikit warning saja, bahwa satu hubungan rumah tangga itu harus bisa saling melengkapi, saling terbuka satu sama lain, apapun itu. Ya karena itu adalah daripada kunci. Komunikasi itu adalah penting sekali. Dalam hubungan apapun, komunikasi itu sangat menjaga, sangat-sangat menentukan. Seperti itu.
Jadi ini sih saya hati-hatilah. Jika memang sudah berumah tangga, ya status dalam profil ataupun apa diperjelas saja. Jadi biar nanti tidak ada anggapan-anggapan miring. Ya sudah status menikah ya menikah gitu. Menikah dengan siapa? Dengan siapa. Gitu loh. Nah, terus apa namanya pun kalau misalkan upload foto ataupun apa ya, kalau sudah berumah tangga apa salahnya sih? Kalau misalkan berfoto fase itu berdua sama pasangannya, ya kan? Bukan masalah soal kehidupan pribadi dipublikasikan, tidak. Ya memang harus seperti itu gitu loh. Supaya tidak ada anggapan-anggapan miring gitu. Ya toh, daripada ada eh, persembunyian, daripada apa ada yang ditutup-tutupi, repot nanti urusannya. Jadi mendingan terbuka, fair gitu loh. Karena memang kalau udah berumah tangga ya memang harus seperti itu gitu loh. Berumah tangga ya memang harus seperti itu aturannya. Itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.